Tadinya sebelum 2020 itu yang paling banyak kena itu ani-ani, open BO. Oke. Ya. Sebelum 2020. Iya, Nah, tapi mulai 2020. after 2020 penyebab HIV nomor 1 adalah dari seluruh penderita HIV di Indonesia itu terbanyak adalah dari 75%, semuanya dari zina nomor 1 dan cowok sama cowok. Nah, Dari double kill seluruh, dari seluruh penderita HIV di Indonesia 75% sekarang laki. Nah, Makanya- kalau perempuan itu kan urusannya cinta. perasaan ya. Makanya dia jadi lesbian kenapa benci? Karena lihat bapaknya suka mukulin ibunya. Oh. Makanya mereka nontonnya drama ya. Iya. Enggak bang. Kalau cowok Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom 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 boom. Asik. Iya, oh iya. Biar kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah yang kita nggak mau kalau semua nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak Kosong kosong. aman. Tagline-nya begitu dokter. Begitu. Kita udah Iya, lama dokter nggak supaya- ketemu ya. bukan hanya walaupun- remaja loh. Bukan ya dok ya? Kakek-kakek juga banyak. Masya Allah. Assalamualaikum dokter Inang, sehat ya? Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama banget kan nggak ketemu. Iya, makanya ya ini kita berusaha bertemu untuk karena lagi naik daun lagi nih. Lagi kencang lagi isunya ya Isu-isu. kayak. Iya. Enggak, ini saya jadi minder sendiri sebenarnya. Depan sama kanan kiri saya orang-orang hebat teman-teman nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dokter Renang ini sekarang udah kepala 6 ya dok ya? Kalau lebih dok ya? 64. 64 Masya Allah. Tapi masih seger banget. Masih kenceng banget buat edukasi biar teman-teman nanti sehat semua. Karena kita nanti akan ada cerita juga. Masih terkait masalah apa? semangat. Semangat terus ya? Masa yang muda-muda kalah. Makanya itu. Kasihnya sekarang berapa Kak? 52. Masya Allah. Jadi di sini saya yang masih paling kecil. Saya 36 Kak. Ukuran sepatu 41 ya. Ya teman-teman, kita nih semakin hari semakin kesini semakin parah kayaknya dokter ya ngelihat keadaan di negeri kita di Indonesia itu, terutama terkait masalah isu LGBT. Kita juga ngelihat di tengah-tengah sekarang juga serempak masyarakat tuh mulai aware gitu terkait masalah LGBT. Tapi kan meskipun ini terlihat tindakannya seperti sporadis ya, tiba-tiba langsung boom kencang sekali gitu. Habis itu hilang. Habis itu, nah yang kita khawatirkan adalah tensinya nanti hilang gitu. Iya. Makanya kita di sini tetap mau membakar baranya supaya apinya tetap nyala. Iya. Makanya kita undang Dokter Inong, kita undang Kasihnya juga. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semua yang nonton. Insya Allah. Amin amin Iya. amin. Dokter, ini kan terkait masalah LGBT, ini kan serius banget dokter. Iya. Dokter juga yang aktif banget, 2-3 tahun lalu kita pernah ngobrol juga bahwa pasiennya dokter tuh banyak sekali gitu. Iya. Nah teman-teman ini kan mungkin ada yang belum tonton video itu. Bahayanya penyakit LGBT itu sebenarnya sampai mana sih dok? Ya. Impactnya. Impactnya itu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya LGBT loh, zina laki perempuan juga nggak boleh. Oke. Iya. Jadi kita Correct. zina juga penting ya, nggak boleh zina. Kan jelas Yes. ya, wala takrabu zina. Iya. LGBT jelas juga nggak boleh. Ya kenapa? Nah nanti kita bahas ya. Ini saya keliling Indonesia, saya bukan di belakang meja dan ini mengerikan sekali, pasien-pasien juga meningkat yang tadi ya. Kenapa dia jadi sekarang sangat meningkat ya? Dari seluruh mulai 2020 penyebab penyakit IMS itu infeksi menular seksual. Yes. Termasuk di dalamnya adalah HIV AIDS. Oke. Oke, itu 23 macam ya penyakit 23 kelamin. macam? Yes. Kita dulu sebutnya IMS penyakit kelamin deh. Tapi kan bukan kena di kelamin aja, bisa seluruh badan. Gitu loh. Bisa daya tahan tubuhnya turun. Obat AIDS itu harus minum seumur hidup dan dalam 15 tahun insya Allah meninggal. ARV itu? Ya, Bukan, ARV. ARV itu? Tetap, walaupun minum tetap ya. Dia cuma bikin pingsan loh. Oh, virusnya pingsan, tapi nanti kalau efeknya dari obat itu hilang, Iya, dia mau kumat diminum lagi? juga tetap dia pingsan doang. Udah gitu dia makin pinter anak-anaknya. Itu kalau Iya, misalnya ini Bunda, orang yang minum seperti itu apa ada kayak semacam
mual-mual, bukan mual-mual hamil ya. Maksudnya itu kayak jadi Efek sampingnya efek nggak ada sampingnya sih, nggak ada ya? nggak ada. Tapi kan itu dibayar negara ya, 10 juta per orang per tahun, dibeliin negara loh. Berarti Iya, itu. berarti negara memang menanggung, Dok. Iya, itu sengaja kita. Lo kalau Iya. misalnya negara nggak menanggung udah terserah lu. Ya udah Gitu? mati semua. Udah Bukan, selesai. maksudnya berarti kita dapat apa? Dapat Nggak ada. hukuman dari PBB gitu? Ya iya, karena emang itu Iya. harus negara. Ini sengaja. Ini namanya proxy war. Oke. Ya, buat ngancurin. Coba misalnya nih, kan sekarang nih naik terus ya ini apa namanya korban penyakit HIV kan naik terus ya. Itu kalau 10 juta orang seluruh Indonesia kali 10 juta per tahun berapa? Coba berapa Mendingan buat maaf, buat apa? Buat lapangan pekerjaan. Iya benar. Yang 19 juta itu. Emangnya gampang. Makanya banyak banget yang hashtag kabur aja dulu kan anak Kabur muda aja sekarang. dulu, bener dong. Jadi Karena pajak tadi- kita bayar pajak nih, apa Iya, bayar pajak? iya. Bayar, saya belum. PWP saya. Bayar pajak, terus saya uang bayar itu loh. digunakan untuk membeli Salah satunya obat itu. iya. Jadi orang itu ngerasa aman, nggak apa-apa gue kena ini, yang kan gue udah dapet tuh udah gratis semuanya. Nah, dan ini naik sekali angkanya ya. Dan mulai 2020 sebelum 2020 itu penderita HIV terbanyak AIDS tadi. Kenapa saya ngomongnya AIDS? Padahal 23 macam. Sipilis, kutil kelamin, yang kayak kembang Raja singa. raja singa itu sipilis. Oh, ya, iya. itu sih ada obatnya. Tapi bisa nggak ada gejala loh 25 tahun. Nggak ada gejala 25 tahun. Iya bisa. Kemarin pasien kita 26 tahun di rumah sakit saya di Permata Cibubur itu stroke. Dikirim sama dokter saraf neurologi. Ternyata HIV-nya. Kenapa sifilis otak. AIDS itu yang diutamakan, Bunda? Karena itu tadi nggak ada obatnya. Cuman bikin pingsan, nggak bisa bikin sembuh. Iya, iya, Oke. Berarti artinya gini, Dok, kalau misalnya obat bener kata Kasino tadi, kalau obat itu dihentikan, kita pasti akan kena penalti dari PBB. Tapi sebenarnya itu kan Kalau minum obat juga tetap dalam 15 tahun insya Allah. ya artinya lebih Mati baik kayak nggak usah diobatin aja kan. Nggak bisa, kena sanksi. Iya. Ini sengaja buat ngancurin. Dan mulai tadinya sebelum 2020 itu yang paling banyak kena itu ani-ani, open BO. Oke. Ya. Sebelum 2020. Iya, Nah, tapi mulai after 2020 penyebab HIV nomor 1 adalah dari zina, bukan dari narkoba lagi. Karena narkoba sekarang udah, Ya, puta udah jarumnya jarang. dikasih, Udah enggak gitu jarang. aja, udah dikasih jarum kalau buat terapi, jarumnya jadi nggak ganti-ganti. Kalau dulu kan Ya, jarumnya ganti-gantian. Tapi mungkin ini, Dok, narkotiknya jenisnya berbeda sekarang. Iya, 1, 2 juga ya, bukan dari situ, ya kan? Artinya sekarang. bukan dari narkotik yang tinggi, justru Ya, dari 0,5% cuman dari penyebab Oh, HIV. Tapi penyebab utamanya adalah sekarang dari free sex, dari zina, ya, dari hubungan seks yang bukan suami istri, ya kan? Nah, berapa persen itu dari seluruh penderita HIV di Indonesia itu terbanyak adalah dari 75%, semuanya dari zina nomor 1 dan cowok sama cowok. Nah, double kill nih. Dari seluruh penderita HIV di Indonesia 75% sekarang laki. Penderita HIV di Indonesia 70% adalah laki-laki. 75. 75% adalah laki-laki. 3/4-nya cuma 1/4 perempuan, mulai 2020 sampai sekarang karena tadi LGBT, gay, LSL. Kita sebutnya LSL aja ya, lelaki Boleh. seks lelaki. Oke, dokter. Termasuk waria. Waria itu juga dia laki. LSL. Iya, termasuk LSL. Gay beda sama waria ya. Ya, gitu ya. Oke. Lesbian gimana? Itunya sama, resikonya sama juga. Tapi dia lebih Maaf kecil ya. ya, Dok ya? Apanya? Kalau lesbian. Ya karena mereka urusannya cinta. Oh, lebih ke perasaan karena perempuan dan perempuan. Iya. Ya, Nah, makanya- kalau perempuan itu kan urusannya cinta. Perasaan ya. Makanya dia jadi lesbian kenapa benci? Karena lihat bapaknya suka mukulin ibunya. Oh. makanya mereka nontonnya drama ya. Iya. Enggak Bang. Kalau cowok Poin nih tuh. pasiennya ada yang berapa sehari 20 kali COLI ya kan? 20 kali 501. Loh, kamu baru ingat. Bercanda ya teman, bercanda. Ada sorry bercanda. 501.
Itu sampai di terapi sama beliau saya. Ada pasien saya gitu, dokter saya nggak pernah berzina, tapi saya begitu nikah saya sama istri saya nggak puas nonton bokep udah gitu COLI. Udah nikah padahal dok ya? Iya, karena dia udah terlanjur ketagihan jadi sakit jiwa kan. Akhirnya di terapi. Jadi segala kecanduan termasuk tadi ya. Udah deh olahraga ya. Oh Terus solusinya olahraga? Iya dong. Nanti paginya mimpi basah. Kan endorfinnya sama olahraga, lihat ya. Cobain dulu, cobain. Oke. Lari, ya kan nggak pakai lari, nggak pakai biaya. Jangan pakai sendal jepit ke sandung tar. Lari yang setara 5 kilo apa? Lakukan hubungan. Oke, itu. Jadi kalau bisa gitu. Oke. Jadi sekarang nih jadi mengerikan sekali mulai 2020 Indonesia mau hancur abis. Seluruh Indonesia. loh. Makanya ini ya Bunda. Heeh. Terus makanya ini Bang Fai kalau dihubungkan dengan meningkatnya yang disampaikan Bunda Inon tadi, akhirnya kan orang pada gerah kan sekarang. Oh, akhir gerah, Dok, beneran? Masuk mulai sampai yang di Bogor kemarin Iya. dipukul ya. Dipukul. Nggak usah dipukul. Iya, jadi- Mereka sebenarnya kasihan loh. Iya. Dibuang sama orang tuanya atau nggak punya bapak. Maaf saya dari broken home family. Orang tua saya bercerai ketika saya usianya 6 tahun, adik saya 4 tahun. Adik saya jadi pecandu narkoba biar papa malu. Dia gini, buat adik-adik semuanya ya, anak-anak di sini, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak benci sama keadaan, sama orang tua, jangan ngerusak diri sendiri dong. Saya jalan lurus, bismillah. Susah nih jadi susah. Jangan lupa Allah sesuai prasangka hambanya ya. Kalau kita bilang insya Allah bisa, saya dari kecil insya Allah bisa, insya Allah. Emang kan gampang. Saya dibully, dijambak, dibilang anak janda gatel waktu SD SMP. Dijambak rambut saya. Anak janda gatel, anak janda jukulah sampai saya kepalanya begini. Itu bullying. Nah, terus saya juga ngangkat adik saya dari di sungai Sakau, emangnya gampang. Ibu saya sakit TBC, saya kuliah sambil kerja. Bismillah, tapi jalan lurus. Ya, ya, Tapi ya, saya ya. punya ayah angkat nih penting. Kalian semua kalau broken home family udah deh maafin dong orang tuanya. Karena percuma juga menyakiti diri sendiri ya. Jangan sampai kita marah sama keadaan sama orang tua, gue mau maluin bokap gue. Udah gitu, keadaannya saya. bokapnya nggak malu ya. Bokapnya tetap aja. Tetap aja nggak malu. Dianya begitu, kita yang mati nanti. Masuk penjara segala. Adik Jadi saya stay udah positif aja ya. Oke. Stay positif dong. Allah sesuai prasangka hambanya. Jangan Iya, iya, lupa. Bismillah. Nah, berarti kalau tadi misalnya tadi Kak Sinyo kan bicara tentang yang kemarin kejadian di Bogor ya dok. Akhirnya ada penyerangan terhadap LGBT Itu agar nggak mereka boleh. jerah gitu. Nggak bisa. Mereka kasihan. Nanti kalau boleh ada rumah rehab kayak narkoba. Ya, harus ada ayah dan ibu angkat kayak di Depok, keren banget dulu waktu itu Ustadz Idris ya. Jadi tiap 3 bulan dikumpulin 100 sampai 150 penderita AIDS, 90% itu ya LSL. Oke. Iya, iya, iya. Cowok semua mau habis nih cowoknya. Ya, mereka ada ayah dan ibu angkat, bisa ngobrol apa aja. Jadi kalau lagi galau ke situ ngobrol. Ayah ibu angkatnya ini udah beres sama keluarganya. Ya, itu nggak dibayar, mereka suka relawan. Terus mereka dikasih keterampilan dong, bikin UMKM kayak apa kayak. Ada yang diajarin bengkel apa-apa. Itu juga saya lakukan. Waktu itu saya pernah ngurusin 500-an waria sama gay di Ancol sama LSL. Oke. Ya, yang jual diri. Ada anak SMP nangis sama saya, dia udah AIDS. Ya, nangis kayak apa, duburnya juga udah kayak kembang kol, ya. Nangis kayak sama saya. Terus namanya ada fistula ani, dia lobang-lobang gitu loh. Lubang-lobang gitu, keluar tuh kotorannya, baunya ya Allah, nggak bisa saya jahit, nanti lobang lagi. Itu yang Gitu. katanya kemarin di media sosial itu katanya bau tahu gitu ya. Iya itu. Terus kalau buang angin kan, maaf, itu bunyinya poh kan karena udah nggak gini kan. Itu dia nangis loh sama saya, dokter saya normal. Nah, dia datang khusus ke saya. Saya ini sebenarnya normal, saya emang nggak ada kan, gen LGBT nggak ada ya. Terbantah itu dok ya? Terbantah. Jangan mau dibilangin ada dari sononya, nggak ada. Ini 500.000 orang di Harvard. Penelitiannya ada, saya ada jurnalnya, silakan kalau pada yang pada mau lihat yang anak-anak mahasiswa. Iya, Boleh nanti diminta Ya jadi- nanti. Nanti ada slide yang keluar di sini. 500.000 orang diperiksa gen, nama genetisis nggak main-main di Harvard loh, sama MIT. There is no gay gene, nggak ada gen LGBT, nggak ada dari sononya, keren ya. Oh, pantesan saya juga pernah lihat juga dok ketika ada anak kembar identik, yang satu gay, yang satu
straight dia. Nggak ada. Jadi artinya tidak ada genetik terkait Nggak ada. LGBT itu dok ya? Nggak ada. Nggak ada yang satu straight satu ini, nggak ada. Bohong, nggak ada. Nah, tapi kemarin ya jadi rame, saya diskusi rame sekali karena orang-orang LGBT sama yang bukan LSL tadi yang diperiksa sama lesbian juga ya. Itu kalau diperiksa otaknya pas mereka udah jadi diperiksa tuh gambaran otaknya beda. Tapi mereka udah berubah. Iya. Nah, karena kejiwaan. Bukan, tapi waktu lahir semua manusia lahir dalam keadaan Fitrah suci. suci. Dan siapa yang bikin jadi begini? Orang tua, jangan lupa. Dan dalam Islam pun ini ya Bunda ya, nggak mudah untuk langsung dipukuli gitu kan nggak mudah. Nggak Harus boleh. dibawa ke pengadilan, harus ada saksinya. Adik saya tobat nasuha loh. Udah Apalagi- masuk penjara Apalagi loh. kita bukan negara Islam, takutnya kalau persekusi malah Nggak kita nanti bisa kena hukum. Ya. Kita nanti tambah dijadiin abisin sama mereka. Pakai ham-ham segala ya. Gak ada ya hak azazi. Kita kalau nggak setuju dengan zina, bukan hanya LGBT, jangan lupa ya. Zina dan LGBT tadi, kita nggak melanggar hak azazi ya. Jangan takut. Satu, apa? Kita Pancasila pegangannya. Iya, pegangannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak agama yang setuju zina? Iya. Nggak ada. Kristen, Katolik 10 perintah Tuhan dilarang berzina. Apalagi itu di surat Lut, 4 agama besar di Indonesia, termasuk saya juga kerjasama dengan Pedande Pura, dengan Konghucu, saya kerjasama ya, gereja Katolik, iya. Jadi Romo Andi di Katolik Jakarta Barat kalau mau nanti mungkin saya akan di TV One nanti Romo ini apa bukan Romo, Pendeta Gomar Gultom ketua PGI itu yang teman saya udah berteman 30 tahun. Oh, Masya Allah. Nggak ada yang setuju, semua sama. Ya, jadi waktu itu saya di gereja Katolik, saya masih psikolog gereja, terus sama Romonya bilang, sebenarnya manusia mengakui bahwa Tuhan menciptakan laki perempuan. Cowok sama cowok ada nggak yang main pedang-pedangan penis, diadu penis pisang sama pisangnya diadu, nggak ada kan? Sakit. Buat enak, cari lobang kan? Lobangnya, Iya bener ya. nah, masuk Nyarinya akal ya? lubang bener. Lobangnya adanya di mana? Perempuan. Jadi kalau di cowok adanya di mana? Tempat keluarnya EEK, ya nggak? Iya. Nah, perempuan sama perempuan lesbian pakai penis-penisan ya diikat di sini. Oh, dildo itu ya dok. Iya, pakai dildo. Tetep ya mereka butuh ya. Manusia mengakui bahwa Tuhan menciptakan hanya laki dan perempuan. Romo Andi ya dari gereja Santa Maria Rasul. Saya izin berkali-kali saya bilang saya sampaikan ya. Saya ada di pikiran saya nggak pernah saya keluarin gitu. Sebenarnya itu di pikiran saya. Keren, yang benar kan? Dalam hati kecilnya seorang manusia yang tadinya lahir suci. Jadi tolong dong kita coba Dan terapi. kalau kita mau lihat secara psikologis pun rata-rata Iya. biasanya mereka lewat tahap kayak menolak dulu gitu kan. Awalnya menolak. Iya. Kan? Nggak mungkin langsung oh ya gue seperti ini tuh enggak. Pasti dia akan merasa nggak nyaman. Berasa bersalah Kok seperti semuanya. ini awalnya tuh. Satu. Tapi setelah mendapatkan masukan macam-macam akhirnya mulai 1, 2 sama orang tuanya habis diusir. Dasar anak luar kata. Udah kamu, udah. Bukan anak mama papa lagi, keluar kamu ya. Udah mereka dapat teman sekelompok yang benar-benar sama. Jadi mereka dapat sahabat senasib. Tapi kalau sudah kena penyakit jarang yang mau nemani. Akhirnya kan orang tuanya lagi akhirnya kalau mau. Makanya ini kita penting juga kursus nanti pranikah, ya, kursus orang tua. Ini penting sekali. Seperti waktu itu di Depok. Jadi mereka yang tadi itu waktu saya ngurusin 500 LSL tadi itu dikasih keterampilan, kasih modal dong. Oke. Solusi dok? Nah, solusinya psikolog ya. Jadi solusinya paripurna. Kita, tapi dimulai dari keluarga dulu. Ayo, Bapak tolong dong. Misalnya Ya, nih, misalnya nih kalau yang di Bogor tadi kan langsung dipukulin ya. Nah, ada beberapa influencer kan Bunda yang dia itu tinggal di luar negeri, ada promo-promo tuh. Nah kalau menurut Bunda sendiri sebaiknya bagaimana tuh menyikapi yang seperti itu? Ya itu kita bukan Pancasila, silakan lu mau di luar, maaf, bener kan? Kalau mau nikah sesama jenis dan jangan di negeri ini, nggak ada yang setuju. Nah, sekali lagi ya buat adik-adik nih, anak-anak muda semua, kakak adik semuanya, peraturan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa, ini semua setuju ya. Setuju. Kemudian dari orang tua,
ya, dari guru, dari dosen, dari Pak RT, Pak RW, peraturan negara selama nggak bertentangan dari Allah. Karena apa? Semua karena cinta. Emang benar kan? Cinta. Benar kan? Boleh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan tidur malam dong. Paginya nanti bisa ngantuk, ketabrak lagi bawa motor. Pakai motor, pakai helm karena apa? Cinta. Iya betul. Kalau jatuh supaya nggak nanti jatuh nggak pecah palanya. Bukan karena benci, tolong dong. Ya, Iya. itu semuanya karena cinta. Oke. Ya, setuju ya? Setuju. Oh iya dok, tadi kita bukan kembali agak benci. sedikit ke belakang terkait masalah IMS ya. Betul, tadi kan dokter bilang 75% adalah Laki-laki. ya. Mulai 2020. Oke. Dan penyebabnya bukan dari narkoba ya. Ya, Narkoba cuma setengah bebas. persen. karena dari seks bebas Nah, terutama dan laki yang terutama nomor satunya laki, seks laki laki, itu. seks laki. Nomor 2 baru seks laki perempuan, tapi jauh itu. itu yang dokter pernah temuin dok. Sengeri apa sih dok maksudnya penyakit yang ditularkan oleh Iya, nanti ada gambarnya pelaku deh. itu? Udah kayak kembang kol. Contohnya apa? Nama Kayak kan brokoli. kita, Kan nama namanya penyakitnya ya. Namanya kayak kondiloma. Kondiloma kuminata, ya, kondiloma. Itu kayak kembang kol gitu, dia virus, jadi dia bikin kayak brokoli gitu loh. Aduh. Ada yang di mulut ya, nah, kalau pakai oral maaf, udah gitu yang kalau dia top ya kan misalnya di itunya, di penisnya. Kalau misalnya dia bottom, sekarang kanker serviks juga dari zina. Kalau dulu kanker serviks itu pembunuh nomor 1 wanita Indonesia. Dulu. Sekarang juga iya. Karena apa? Ini pembunuh nomor 1 itu sekarang kanker serviks ya. Oke. Dari dulu dari sampai sekarang. Sampai hari ini. Kalau dulu karena suaminya selingkuh Oke. sama ani-ani. Sekarang suaminya selingkuhnya sama ano-ano. Anu. Aduh, anu. Pilih anu apa nih Ani? Anu. Enggak dua-duanya. Makanya anak kalau yang udah menikah tolong dong anak usia 2 tahun keluar dari kamar orang tua ya. Kamarnya dijadiin kayak hotel gitu loh. Itu masih bujang-bujang semua tuh. Nanti kalau udah nikah tolong. Umur 2 tahun anak masih nyusu nggak apa-apa, dia nggak dengerin apa-apa. Tapi kalau udah tolong. Nih hasilnya banyak banget yang pendampingan karena lihat bapak ibunya hubungan tadi yang kayak yang di itu, ya kan? Jadi tolong dong ya dijadiin kamar kita kayak surga gitu kayak di hotel kalau boleh. Udah ngelakuinnya kalau udah nikah aja deh. Iya. Ya kan? Ini dari WHO, dari Selain kondiloma, Bunda, apalagi? banyak AIDS, banget. iya. Ada 23 23. macam. Raja singa tadi udah disebutin sih HIV, lupa nih. Bukan, maksudnya kondiloma, yang itu ngeri-ngeri itu gitu kan ya. bahasanya yang paling herpes ngeri itu apa itu yang kelamin. paling Ya apa? semuanya ngeri. Ngeri, Kak, Nanti semuanya lihat aja gambarnya nanti ada saya kirim. Dan nih tiap hari ngadepin. Setiap hari, Dok? Iya dong. Korbannya maksudnya korban pasiennya itu Nah range umurnya berapa? sekarang di Indonesia ya 85% itu usia produktif 23 sampai 45. 45. Dan cowok gimana? Sekarang juga anak muda banyak kena kanker serviks karena berzina yang perempuan. Sama Oke. pacarnya FWB kan, friends with benefit. Di kos-kosan nyewa aja bulanan gitu, udah ganti-ganti sama Living pacar. together. Ya nggak usah living together, cuma ngesek doang. Pulang sekolah bentar pulang gitu kan. Kemarin ada pasien saya, anak SMA kelas 1 udah kena. Itu udah bernanah-nanah, istrinya itu udah yang lakinya udah bernanah, ada kondilom juga di penisnya karena dia sama perempuan kan itu. Iya, kondiloma tadi yang kayak kembang kol. Berarti si antara dua ini dia suka gonta-ganti pasangan atau? Iya. Iya, tapi nggak gonta-ganti juga kalau emang iya. Ya kan, kalau memang ini. Saya pasien anu-anu juga banyak. Ternyata itu juga pasien anu-anu, kalau saya diundang ke mana ke Bandung itu jadi pasien anu-anu buat istri tua kesepian. Yang suaminya lebih senang sama istri yang muda. Oke. Nah, jadi anu-anu buat istri tua kesepian, ya. Berarti si istrinya anu ya? Bukan istrinya Ano. Bukan. Tadi lihat udah pegang HP gitu.
istrinya itu kesepian, Bang. Oh, istri kesepian. Istri kesepian. Karena Terus istri ada anu-anu. suaminya, jadi beli anu-anu. Beli anu-anu. Oh. Gimana sih Abang tuh? Anak mahasiswa di ini banyak. Iya, Kemarin ditawarin. datang sama Abang saya. ada ditawarin enggak? Ih, kok 4 macem? Kalau kok saya kira nih anak ganteng banget, saya kira pengusaha atau apa ya, nggak taunya dia anu-anu. Oh. 4 macem, jebol duburnya, sipilis, jebol ya dubur dia nggak, karena dia kan dipakai sama ibu-ibu ya, ibu-ibu tua ya. Bunda, ini mungkin personal ya. Maksudnya mungkin enggak secara Bunda waktu misalnya nih pas kan penyakitnya gitu apa sih? Istighfar atau Nggak istighfar. Lu kenapa? Itu marah-marah atau gimana? Enggak marah-marah Iya, dong. iya. Kita harus tahu kenapa, kamu kenapa. Ya saya gimana? Enggak dicubit sekali. Saya gimana? Ya kan tadi saya, peraturan dari Allah, dari ini, karena Iya, apa? iya. Cinta. Maaf ya, kemarin ada pasangan LSL datang. Ke sini, Dok. Iya. Duduk sebelah mana dia, Dok? Duduk sebelah mana? Ya, dia? Bang, kan nggak nular. Oh, enggak nular. Lah saya udah 38 tahun Oh, ngurusin iya. begini. Awam, enggak Nggak- tahu, awam. Nggak pernah ketularannya dari hubungan seks. Oh, Tapi bukan hanya dari kelamin sama kelamin ya, kelamin lewat dubur paling tinggi. Kelamin resikonya. sama dubur paling tinggi, Dok. paling tinggi. Karena mudah luka ya. Berarti sodomi paling tinggi, Dok ya? Iya, paling tinggi resikonya. Oh. Bukannya aman. Itu dari Kemenkes Amerika, dan kita setuju semua dokter di dunia, dokter kulit kelamin tidak ada yang setuju sebenarnya zina. Semua tidak ada yang setuju, dokter. Saya alhamdulillah dapat penghargaan dermatologi international Nasional. Nanti humanitarian dikasih ininya. dermatology award. Buktinya. Saya sampai bingung lah. Saya bahasnya gituan, kenapa ini dari Amerika datang terbang untuk ngasih penghargaan. Padahal bahas Saya dapat LGBT. piagamnya khusus, ya. Padahal saya selalu bahas itu, ternyata nggak ada yang setuju. Karena penyakit baru banyak banget. Sekarang hepatitis C ya. Suami saya dokter spesialis liver, penyakit dalam tapi super spesialis liver. Ya, itu sekarang hepatitis C lagi naik banget ya karena zina. Oh, karena zina justru Iya, nanya. iya. Kok bisa, Dok? Lah kan dari Allah. Penyakit baru. Tahun 81 itu HIV itu tahun 81 di Amerika dari LSL mulainya. Dulu namanya apa, Bunda? Namanya dulu Ah, pasti nggak tahu lupa. pokoknya. Kalau saya tahun 81 tuh baru masuk Fakultas Kedokteran UI ya. Bukan, Gay bukan. fever. Iya, ya itu bukan. termasuk ada salah satunya Iya. gay Itu fever. termasuk tuh yang kemarin kita Iya, ngobrol, Bang. karena itu mulainya dari yang lewat Namanya dubur. lupa. Dubur itu tempat keluarnya apa? Ya Iya, kan? bener, itu kan kotoran. Iya, Artinya- paling banyak dong virusnya sama di situ yang di kotoran kok. Terus kenapa dibilang aman? Terus kita semua agama di Indonesia nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ada agama yang setuju zina nggak? Iya. Nggak Nggak ada sih. ada. Terus Lewat lubang kotoran, kemanusiaan yang adil dan beradab. beradab. Nih, tahu nggak pasien saya? Beneran, dia datang. Anak muda nih. Anaknya palanya separuh cacat. Gimana? Palanya separuh. Dia anak muda. Dia dari Jawa Tengah nggak ada kerjaan. Oke. Di sana akhirnya mungutin sampah. Mm-mm. Pakai gerobak dorong itu loh. Iya, iya, Nah, iya. karena kan itu makanya lapangan pekerjaan nggak ada, ngapain buat bayarin tadi 10 juta. Iya, ya benar. kan? Dah, udah gitu dia udah sering berzina. Terus waktu lagi istrinya hamil dikiranya nggak boleh sering-sering. Nanti kalau istri hamil nggak apa-apa ya, anak-anak muda yang udah nikah. Istri hamil nggak apa-apa hubungan suami istri. Tuh, yang belum nikah. Ya nanti gitu ya. Jadi dia supaya aman, gua nggak sama Ani-Ani deh. Selama itu dia sama Ani-Ani. Dia sama Anu-Anu. Oh, laki. Heeh, Oh, jalur dikiranya belakang. lebih aman. Dikiranya lebih aman dong. Terus pakai kondom. Nanti masalah kondom saya ini ya. Oke. Saya bahas ya. Udah gitu dikiranya kan aman. Jadi dia pakai kondom sama laki kena sipilis sama HIV udah. HIV udah dijamin negara loh berapa? 3 orang ini 10 juta ya, 30 juta untuk 3 orang ini. 30 juta. Iya dibayar negara kan Tiap bulan ya? gratis. Itu tiap bulan apa gimana? Setahun. Setahun. Ya tapi kan tetap aja 10 juta per orang per tahun. Dikali? Kalau 10 juta penderita nanti hancur banget Indonesia, selesai. Itu kalau di drama-drama Cina itu kas negara sedang habis. Tuh. Gara-gara dipakai. Gara-gara Nah, HIV gitu kan. makanya dikiranya aman, akhirnya minta dibayarin saya. Sipilis nggak dibayar negara dan lagi sulit sekali loh Kak. Terus pilih nggak, Dok? Enggak, HIV lagi sulit aja ya? sekali ya sekarang obat sipilis. Obatnya. Heeh.
Saya Kenapa kemarin itu? kirim ke sana nggak tahu kenapa. Itu 2,1 juta per orang 3 kali suntik. 3 kali suntik Sakit 2,1 banget, sakit juta. banget. Berarti sekitar 700.000 per kali suntik. Itu sakitnya itu sakit pas disuntiknya atau memang obatnya itu? Pas disuntik sakit banget. Itu obatnya emang maksudnya katanya pasien-pasien sampai jerit-jerit itu. Nah, saya di sini nggak bisa nyediain lagi karena sulit sekali rumah Sulit sakit didapat umum aja ya, nggak ada. 2,1. Jadi waktu itu saya harus bayar 6,3. Allah. Saya bilang udah tobat belum? Udah dokter tolong, istrinya nangis-nangis. Anaknya udah kita suntik semuanya udah, saya kirim ke RSUD, teman saya telepon. Itu ya saya bayarin waktu itu. Ya, dengan syarat udah tobat ya. Tolong dokter, tolong. Tapi anaknya juga udah diobatin tetap udah meninggal ya karena cacat. Karena palanya setengah tadi dok. Iya, maksud bilang. karena tadi bapaknya berzina. Nggak ada gejala tadinya kan, saya udah bilang. Sipilis bisa 25 tahun nggak ada gejala. HIV AIDS itu bisa 5 sampai 10 tahun nggak ada Iya, gejala 5 loh, kayak 10 sehat-sehat aja loh. Hmm. Nggak kelihatan sama sekali. Tahu-tahu anaknya lahir loh, kok cacat. Nah, ternyata bapaknya selingkuh sama sama ane-ane juga. Sama Nano. Nah, Terakhir dia bilang kenapa? Saya bayarin tapi tobat. Iya dokter. Terakhir saya nyodomi itu botinya itu dia mencret keluar kangkung. aduh. Beradab nggak? Enggak dok, ini kangkung lagi disebut. Emang Itu iya? Bunda Dewino sampai berapa bulan? 3 bulan saya 3 nggak makan bulan nggak kangkung. makan kangkung. Soalnya kebayang terus. Kebayang. Saya kalau periksain gitu-gituannya itu mereka pada banyak yang kangkung-kangkung tuh. Itu karena Kenapa harus kangkung Bukan. yang dimakan? Tapi jangan nggak makan kangkung loh, sehat ya. bukan karena kan dia tadi gerobak gitu makanya di warteg. Mencret keluar kangkung. Beradab nggak? Parah Saya sih ini. nanya. Iya. Parah sih. Si dokter ngomongnya kasar ya, nggak sopan. Lah gue ngomong aja kagak sopan. Apalagi- Gimana ngelakuin? Bukan saya. Ini saya cuma ngomong nyampein apa yang dia bilang. Si dokter Inung tuh suka gitu ya, vulgar. Loh, ya harus dong apa adanya. Fakta di lapangannya Sekali begitu. lagi saya ngomong begini, ini diundang semua yang datang di sini, yang semua ngerjain karena apa? Cinta. Semua sehat supaya kita kumpul di surga. Amin insyaallah. Hidup sebentar apa sih? Iya. Udah ngapain sih marah sama keadaan, merusak diri sendiri, udahlah guys. Tapi nanti ada rumah rehab. Wih. Mungkin karena ini Bunda sudah nggak kuat tuh. Apalagi nggak kuat kak? Udah mendingan COLI pakai tangan sendiri kalau kepepet. Nah, Emergency exit. emergency exit ya. Waktu itu saya Finishing baik. Kok Oke, bantu kameramen? tapi itu emergency exit ya. Ya. Kebakaran Bunda Nah, ya. ya. Jadi kan anak SMA, saya waktu itu cowok sama cewek dipisah kalau SMA kan. Terus pas udah selesai anak-anak nanya, "Dok, berapa kali seminggu bolehnya?" Coli. Katanya supaya nggak pembesaran prostat segala macam, udah olahraga ntar keluar. Jadi berapa kali seminggu? Ya ngapain? Kan itu emergency exit. Nah, kebakaran sama gempa bumi berapa kali seminggu? Ayo, dipakainya Belum kalau lagi tentu setahun, kebakaran. ya. Berapa puluh tahun sekali kan? Pada ngakak. Wah, Kalau yang syahwatnya gede gimana dok? Yang setiap hari dia harus ya udah nikah Keluar. kalau udah selesai. udah bener berarti Jis. Terus itu, sorry, lari dong. Lari Jis. Nggak pernah lari, futsal bolos terus. Futsal, lari, ya kan. Paginya mimpi basah itu yang dibilang sama suami saya, sama anak lakinya. Beneran dia lakukan, ya. Tapi kata bilang kalau lagi misalnya ke sekolah di mana yang luar negeri, misalnya nggak bisa bawa istri misalnya siapapun gitu, ya kalau kepepet banget COLI daripada zina. Pakai tangan sendiri, jangan pakai tangan orang. Tahu nggak? Anak SMA tahu nggak nanya sama saya gini, dokter dimasukin lubang kunci boleh nggak? Astagfirullah. Gini pada ngakak bercandanya udah. Sekarang di Tokopedia sama Shopee banyak kayaknya itu. Oh itu juga ada vagina-vaginaan ada. Iya. Astagfirullah. Ya tapi jangan dipakai gantian. Itu ada Itu bisa menular juga dok ya kalau dengan begitu. Iya ya, Dok? gantuan iya dong kalau udah pakai gantian ya. kutu debu. Tungau. Kayak bis ya kayak hewan. Nah dok, itu kan banyak pertanyaan masyarakat juga yang akhirnya mereka bingung. Kenapa kan artinya ini dubur. Dubur ini kan kita BAB keras aja sakit ya ketika keluar. Kok bisa mau laki-laki yang jadi botinya gitu ya? Iya, Yang tapi terkenal itu. ya. Lagi terkenal kan boti-boti gitu Bunda. Iya karena itu ada G-spot di situ dikasih itu ditumpangin sama iblis. Hahaha, gue cari teman gue nanti di neraka. Di situ ada
titik enaknya. Kalau perempuan nggak ada, Oh, perempuan nggak punya itu. nggak sakit. Sakit ya. Saya ada pasien dia ani-ani, anak muda, terus disewa sama bapak-bapak, punya istri bapaknya. Tapi dia maunya di dubur, dia nggak mau sama cowok, dia maunya dubur perempuan. Itu dia jeritnya sakit sekali datang ke sini sampai, dokter saya sakit, udah deh kamu yuk. Tapi harus ada jalan keluar dong dari pemerintah. Saya udah usulin ada rumah rehab seperti Wati itu. Direhab dulu kejiwaannya, ya Kak. Trauma masa lalunya dari ustadznya. Jadi waktu yang saya 500-an waria sama Gedi Ancol itu ya. Cari ustadz, cari pendeta, cari pastor, nggak boleh ganteng, diraba-raba, pahanya syung. Nggak boleh ya Bang? Nggak boleh. Nggak boleh nih semuanya di sini nggak boleh. Diraba-raba semua nanti. Tapi saya refleks dok. Kenapa refleks? Saya refleks. Tahu nggak itu dirobungin kayak apa? Waktu itu saya makanya cari ustadznya bilang, oh ya dokter saya nggak ganteng ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Cari yang nggak ganteng. Abis nih semuanya kalau jadi itu diraba abis. Nggak, saya masih nggak kepikiran sih dok bahwa Apa itu? laki-laki itu punya G-spot. Kenapa laki-laki punya G-spot dan Itu apa namanya prostat yang tempat bikin prostat, sperma iya. kan adanya di situ di dalam Di dekatnya ya. dekat situ. Jadi kesenggol kepencet jangan pernah nyoba makanya jangan pernah sekalipun karena di situ tempatnya iblis. Oke. Ya, Itu jadi kalau prostat kalau ke misalnya ini dia keluar walaupun udah nggak bisa. Makanya bapak-bapak yang udah 60 tahun ke atas tadi udah nggak bisa begini, istrinya ngomel melulu, ya kan nggak mau pakai tangan kek boleh kan, ya kan? Apa kalau misalnya pakai mulut boleh? Ada dua pendapat kalau dalam Islam. Ya, mazi nggak boleh masuk mulut ya, najis. Itu Yang cairan kalau bening. minta kan kalau di dubur itu kayak ada klip gitu kan. Ya, Klip kayak yang kalau kita buang air besar kan kayak untuk motong iya. gitu. Nah, itu kalau dipaksa itu lama-lama rusak jebol. dong. Jebol, iya. Banyak banget yang jebol. Saya sih udah kenyang deh. Itu sudah nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa. Tadi kalau udah kayak kembangkol, saya kirim suami saya dikerok, ya. Dia kayak brokoli penuh. Aduh. Nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil. Sakit soal sakit Nah banget. kalau ya, Dok? yang masih lubang-lubang gini, dia jadi dari dalam usus besarnya tempatnya kan tempat kotoran kan di situ yang mau keluar itu dia ngelewat di lubang-lubang itu kayak ada terowongan itu terus keluar nggak bisa. Namanya terus kan dia bolong. Ya, namanya Itu fistula walaupun ani. Fistula ani. Nah, terus saya jahit kalau waktu itu, dijahit di sebelahnya bolong lagi ya dia terus ngasih. Kenapa sih nyari penyakit yang ribet Bawang. banget, nggak masuk angin ini udah cukup gitu loh. Itu kan ribet banget, maksudnya dengar Iya, dokter tapi tadi mereka dikerok di ini. sebenarnya kepengen kasih sayang ayah. Makanya penting banget keluarga bahagia. Makanya nanti jangan lupa buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Anfusakum wa ahlikum naro. Kita beresin diri kita dan diri kita dari api neraka. Tolong dong kalau ada yang masalah sama keluarga, lagi kesel sama papanya, mamahnya atau apa, tolong maafin. Terus ke psikolog. Iya. Dia beliau. Jadi yang terbaik itu tetap keluarga ya. Iya dong. Nah, saya biasanya maaf, saya lupa tadi bawa sapu lidi. Keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa. Iya. Nih, sapu lidi. Keluarga itu lidi-lidinya tuh. Kalau lidinya udah patah semua, kira-kira bisa buat nyapu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo, makanya. Kalau banyak juga susah dipatahin. Iya. Kalau ini semuanya lidinya bersih, benar, nggak ada patah-patah, beres negeri ini. Tapi apakah ini juga salah satu memang dibuat nggak beres? Sengaja dibuat nggak beres? Dok? Iya, tapi kan kita mulai dari keluarga. Sekarang bapaknya kerjanya di depan. Handphone. Bukannya ngobrol sama anak. Tolong dong, anaknya diajak olahraga, anak cowok tuh. Woi main bola yuk gitu. Anak saya kok kiper sama makan bapaknya. Kalau ini Bunda kan ini tujuannya orang tua ya, Iya. apalagi ayah ya. Nah sementara banyak ayah itu yang sudah mempunyai konsep bahwa yang penting aku Cari kerja, duit, gitulah. Itu udah urusan. Nah, bagaimana Bunda? Ya ada di kita jangan lupa ya. 3 ada hadisnya Sohih. Nih Bunda Eli Risman, psikolog. Ya, beliau juga terkenal tuh, beliau udah senior sekali jadi sekarang udah males kalau diajakin ini ya. Itu dia selalu bilang, tolong sampein dong jangan menjadi ayah dayuts. 3 kelompok manusia tidak bisa masuk surga. Iya. 1 pecandu apapun ya. Bukan cuma pecandu Hammer, bukan cuma narkoba, candu COLI, pecandu bokep,
pecandu game, nggak bisa ya, nggak boleh. 2, durhaka orang tua, jelas. 3, laki-laki yang membiarkan kejelekan dalam keluarganya. Serem nggak? Banget tuh. Makanya. Tuh, jadi para laki-laki ya, termasuk saya. Ngobrol gitu loh, ya kan? Saya jadi kepikiran saya punya anak cowok nih. Gak apa-apa, nanti Bahaya jadi nih anak sahabat. Nah, kata anak saya kan anaknya cowok. Dia bilang jadi sekarang, jadi bapak zaman sekarang, jadi sahabat sama mentor. Keren nggak? Keren. Itu konsep keren ya. Sahabat dan mentor. Nanti pada bapak-bapak nih yang udah Coach, punya anak. coach ya, coach. Nih bisa, nanti kok ada apa-apa. Ini untuk pencegahan ada bisa ikut IG-nya fatherman.id. Ikut dong IG fatherman.id. Ya, yang udah nikah. Ya. Ustadz Benri tuh. Ustadz Benri. Kalau ada apa-apa beliau, saya mau Ustadz Benri kemana-mana untuk pencegahan, terapi sama beliau, ya, malah beliau ada alat ukur nanti mungkin semua pegawai negeri atau apa-apa juga harus diperiksa. Tapi kalau boleh ada rumah rehab dong, saya usulnya. Terus saya minta hukumannya jangan di penjara. Misalnya nanti terus di penjara ya seneng sodomi-sodomian dong. Malah Iya, Malah ini ya, sama. kan waktu itu ada usulan disuruh masuk TNI, terus wah di TNI nanti malah lihat yang kekar-kekar gitu. Kan, Iya, kan belum katanya bisa. yang Enggak, direhab yang dulu. moti-moti disuruh masuk ke TNI, masuk di ikut TNI itu lah yang Enggak, lihat kekar-kekar perkasa. saya apa? enggak setuju. Malah lihat aduh abang gitu. Apalagi yang boti. Iya. Terus kalau bisa, kalau saya, usulan saya adalah kerja sosial, pakai baju kerja sosial, nyuapin, mandiin orang AIDS. Yang sudah kena penyakit Enggak, tadi. yang AIDS, yang udah AIDS. Biar tahu kita tuh nggak bolehin kamu begitu karena sayang. Ya, Tapi ya, di Bang. terapi dong nih. Iya. Diperlakukan seperti pecandu narkoba di Iya. Rehabilitasi. Kenapa narkoba sekarang ada rehab? Terus saya juga bingung kenapa posternya di mana-mana juga cuma no drugs, nggak bisa. No drugs dan any kind of free sex and LGBT harusnya. Oh, bagus tuh, any kind. Iya. of free sex. Itu sekarang penyebab HIV nomor 1 di Indonesia, bukan dari narkoba. Ini sengaja supaya hancur negeri ini. Tapi kita mulai yuk dari ketahanan keluarga gitu loh bapak-bapak. Jadi apapun keadaannya dimulai dari diri kita. Iya, ya, kalau jadi keluarga. mendidik anak itu adalah supaya imun, bukan steril. Gue masukin lemari kaca aja biar nggak ketemu di steril, nggak bisa. Iya, betul. Dia udah imun kemanapun itu dia udah beres, nggak akan ngelakuin karena dia udah. Dan bisa apa aja dia ngadu. Ayah, temenku coli di kamar mandi di peperin spermanya. Itu berani bilang sama bapaknya kayak gitu, ya kan? Ya, Ngobrol apa aja. Terus menurut jadi kamu kayak gimana? saudara. Nggak dimarahin. Menurut kamu gimana? Nah, yuk kita diskusi yuk. Gitu. Ya kan? Emang ada dok maksudnya korban-korban yang anak-anak yang menjadi korban dari LGBT emang ada dok? Banyak banget. Makanya di Sumatera Barat, Sumatera Utara ini ada saya beberapa ininya nggak boleh, nggak usah ya nanti ditayangin, nggak nyaman. Predator Banyak, ya. tapi banyak. Banyak. Kemarin pasien saya 4 tahun, 6 tahun, 5. Korban ini. Itu dia saya buat meriksanya. Jadi lari-lari ketakutan terus air matanya turun. 4 tahun dok. Bapaknya nggak mau turun dari mobil, saya datengin. Saya bilang, Bapak bagaimana? Itu urusan ibunya dong, urusan anak yang nggak bisa. Bapak laki, Pak. Bapak harus tahu. Ini lihatnya. Nah, bapaknya itu kerja itu sampai rumah udah main game sendiri, nggak ada. Anaknya sama ibunya. Enggak nih anak siapa yang melakukannya dok? Tetangga. Tapi udah dieksekusi, udah ditangkap tetangga. Kok ditangkep? Nanti kalau ditangkep ketahuan dong. Makanya saya minta ini anak direhab dulu. Kemarin dia mau diperiksa saya aja yang 4 tahun, ini berat sekali ini. Enggak maksudnya Nah, si apa? Bang Ya Ipa pelakunya itu pelaku makanya. ditangkap, udah ditangkap. Nah, jadi dia Atau diajak udah main dieksekusi? game ya. Ini keluarga broken jadi rupanya. Anak ini dari keluarga broken ya, jadi anak umur 20 tahun. Anak-anak situ anak 10 tahun, 11 ini Jadi ada yang korban 4, dia. 5. Nah, itu diajak main game. Ya, main Grooming game. ya, grooming. Grooming kalau Grooming. dia. Udah gitu kalau menang disodomi. Kasih duit juga 10.000. Karena bapaknya nggak pernah ada, jadi dia kira, wah, ya udah enak nih lama-lama juga nih kayak yang tadi saya kasih lihat. Iya. Nah, Udah nyaman. iya. Nah tapi nggak si pelaku ini masih ada, masih bebas berkeliaran? Enggak, atau di- pelan-pelan. Kita bilang jangan langsung, soalnya nanti kan ketahuan abis tuh nanti diomongin abis di situ.
Itu lingkungannya tadinya aman. Jadi itu si bapak juga nggak pernah ini. Ini saya itu baru satu tempat, belum tempat lain yang kita ya. Iya. Yang waktu itu. Orang tuanya bisa bersabar kayak gitu ngeliat anaknya begitu, Dok. Nggak bersahabat. Orang tuanya siapa? Bapaknya aja nggak Bapaknya mau. nggak mau turun dari. Maksudnya kepada si pelaku, Kak. Ini kan pelakunya ketahuan. Lah iya, tapi bapaknya juga merasa bersalah dalam hati. Emang gue nggak pernah pegang anak gue. Ayo. Iya, bapaknya sendiri. Dia salah udah sendiri nggak mau dia. gitu. Dia mau lari aja dari kenyataan. Nih saya sama Kasinyo dipanggil ke Bekasi. Ya saya nggak sebut ya daerahnya. Itu rumah petak-petak gitu. Bapaknya kerja dong di Jakarta. Yang pada mengutin apalah sekali yang di pinggir jalan pakai ini mau jadi tukang tuh loh. Iya. Dah pulangnya 3 bulan sekali. Anak-anak itu nggak usah nonton bokep dong. Suami istri hubungan bapak ibunya lagi hubungan dia nonton bokep langsung. Karena satu ruangan. Dah udah gitu ibunya ngerumpi mulu. Mereka nonton bokep akhirnya di ini. 12 anak usia 3 sampai 7 tahun saling sodomi dan oral. Mulai lagi dari apa? Keluarga. Jangan nalain keadaan deh. Iya. Kalau dia udah beres, udah happy sama orang tuanya, nggak bakal kejadian. Itu juga anak yang tadi 4 tahun saya kirim dulu ke psikiater. Ke psikiater anak di terapi dulu, baru dia bisa diperiksa. Saya kirim ke RSCM akhirnya. Dulu tapi ke psikiater anak, psikiater yang subspesialis anak saya kirim dulu karena traumanya dia berat. Parah ya, Dok. Jadi dia udah ada loh berapa anak gitu. Kalau untuk ini Bunda pesan untuk para orang tua yang udah terlanjur jauh dari anak atau teman-teman yang masih muda yang dia sudah terlanjur membenci orang tuanya. Jadi dari dua sisi ini. Iya. Nah kalau saran dari Bunda sendiri bagaimana nih ke mereka? Tolong dong buat anak adik-adik maafin dong orang tuanya. Oke? Nanti kita maafin, tolong yang kita nggak sukain orang tua kita maafin. Tapi sebenarnya mereka sayang loh. Papa waktu itu yang nikahkan saya dikasih ini. Terus saya bilang sama papa waktu itu saya ke psikolog, tolong dong ke psikolog kalau ada yang lagi benci banget sama orang tua. Maafin, nanti jangan lakuin ke anak ya apa yang kita nggak sukain, oke? Ya, jadi kita ubah gitu loh, ya kan? Misalnya sudut pandangnya diubah ya. Diubah dong. Tapi ternyata papa sayang, papa sampai nangis waktu itu saya ketemuan. Saya bilang papa minta maaf sama saya disuruh sama psikiater. Papa minta maaf sama saya jadi gini, adik jadi begini. Maaf Pak sama saya. Iya Papa minta maaf Papa. Juga kalau tahu saya Papa udah tersesat jalan nih Nong. Papa sayang banget bangga sama kamu. Nah, jadi waktu Papa mau meninggal saya kumpulin adik-adik yang beda ibu. Yang jadi dokter cuma saya, adik saya kan pecandu. Dia juga nyesel banget, kenapa ya Kak gue tuh marah sama Papa. Kenapa gue ngerisak diri gue sendiri? Gue nyesel banget nih. Ya, padahal kan lu pinter banget saya bilang. Dia pinter sekali lu sebenarnya. Tapi dia mau bikin malu papa. Cuman dia yang rusak ngapain? Udah, orang tua kita tuh sayang. Cuman makanya ya namanya manusia ya. Ya enggak ini. Maafin, jangan lakuin ke anak. Kalau untuk orang tuanya Bunda? Orang tua tolong dong, bapak ibu siapin dulu. Bapak ibu kalau masih ada trauma masa lalu yang kita nggak suka, ada trauma-trauma, jangan nanti kita balas dendam ke anak. Tolong dong, ya. Tolong ini dulu ke psikolog berobat. Diselesaikan dulu ya. Iya, makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Iya. Karena keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa. Dimulai dari personal-personalnya, nomor 1 kita dulu, terus pasangan hidup kita. Udah beres dua-duanya, bikin keluarga, baru anak nanti beres. Kalau orang tuanya beres, udah selesai dulu. Saya bikin perjanjian pranikah sama suami saya, nggak bersedia poligami, nggak bersedia KDRT, nggak bersedia diselingkuhin, ya kan? Udah gitu saya boleh kerja, boleh ini boleh ambil S2 S3 oke. Tapi suami saya juga pikir kamu harus ikut kemanapun saya bertugas. Nah, dampingin 2, saya nggak bersedia dicerewetin. Nah, mungkin trauma masa lalu. Jangan mukul-mukulin anak ya, tuh. Jadi kita bikin kayak perusahaan gitu loh. Nah, tujuannya apa? Ridho rahmat Allah. Berkumpul di surganya Allah. Kelemahan kami juga banyak. Makanya kita rapat keluarga. Tolong dong rapat keluarga sebulan sekali. Duduk begitu anak udah TK, udah SD deh. Duduk tuh semeja semuanya ambil makan-makan happy-happy. Ya.
itu penghasilan ayah segini, ibu segini, pengeluaran segini. Nah, terus bikin peraturan kita minta maaf dulu sama anak kami. Habis itu anak-anak baru minta maaf, besoknya diulang kalau anak-anak. Bener ya, bener ya. Nah, terus ini Oh, juga anak-anak ya, Dok? karena sayang tadi selalu ya maaf peraturan gitu bikin hukuman-hukuman misalnya ngelanggar jam malam. Kita 8:30 laptop, handphone ambil kunci. Nonton di YouTube nih, what is the best time to sleep and wake up between 8 to 4. Ini hadisnya Rasulullah ternyata gitu. Sekali lagi maaf peraturan ini karena sayang. Lagi banyak banget kena stroke, serangan jantung karena begadang. Kanker payudara lagi naik banget ya karena begadang. Rambut rontok, Iya, Begadang pengaruh parah ya, iya, Dok? sangat. Wah. ginjal. Banyak sekali stroke, serangan jantung nih lagi banyak naik banget. Intinya gini ya Bunda, selama napas masih di tenggorokan jangan menyerah ya untuk Enggak, bismillah. ya Terus kita rapat itu jadi sama-sama. Sekarang gini, kalau ada perusahaan nih, ada ADART-nya dong. Nah, kenapa keluarga nggak ada? Nah, kita rapat bersama dong anggota keluarga. Setuju ya? Setuju. Ayo, bismillah. Terus boleh ngeluh, nggak boleh nuduh. Misalnya suami saya bilang ke anak-anak, ayah merasa nggak ditaatin. Nah, bukan kamu tuh nggak nurut, itu nuduh. Ya, ya, ya. jadi kita cerita Berarti apa yang kita bahasanya. rasakan. Diksinya yang dibangun harus. Bahasanya. Terus anak saya yang perempuan, ibu tuh, ibu aku kesepian, bu bukan. Ibu tuh pentingin pasien daripada aku, itu nuduh. Judging. Jadi kita bikin, jadi gimana? Kita mau hari apa yuk sama ini yuk kita bikin jalan keluar, dirapatin semua usul-usulan semua. Hukuman juga kami nggak ada yang fisik. Kalau ngelanggar ini, ngelanggar itu. Ini hukuman apa aja? Ayo pikir, termasuk bapak ibunya nih. Kalau kasihnya nggak boleh pegang HP ya kalau misalnya. Kalau ini Bunda, kalau menurut Bunda nih, dari tadi masyarakat yang sedang ini ya, Bang, Ya, lagi sedang aware banget kan. aware banget nih. Kalau menurut Bunda ini hal yang Tensinya lagi positif, tinggi. positif atau gimana nih? Iya sebenarnya bagus karena orang, tapi ya nggak boleh juga tadi sementara ini ya. aja. Terus jalan keluarnya jangan gitu dong. Mereka juga harus tahu anak-anak yang menjadi seperti itu karena keluarganya Iya, hancur. jadi lewat proses ya, nggak kemudian tiba-tiba seperti Iya, tapi bukan kita berarti setuju, kita Iya. diobatin dong. Mereka sakit, sedih banget ya. Sebenarnya saya waktu itu sedih banget, itu anak yang 15 tahun nangisnya. Saya pingin kayak dokter, saya pingin sekolah. Iya, iya. Tapi mana, papa nggak tahu kemana, mama juga sakit melulu. Ini udah mau mati. Ya saya terpaksa, paling gampang mangap ngangkang nungging. Makanya dia jadi itu. Iya, saya normal open BO. dokter. Saya pingin kayak dokter, dia nangis anak 15 tahun, udah AIDS. Ya Allah. Tapi kita kasih makanya keterampilan. Diobatin iya, tapi kasih keterampilan sama modal, setuju nggak? Iya, iya, iya. Jangan nonjat, terus diterapi secara psikologis supaya mereka tadi yang Berarti ketagihannya harus benar. melibatkan Iya, banyak ini. kenapa hanya narkoba? Ini sih kalau saya ngelihat kenapa masyarakat akhirnya ambil tindakan sendiri, mungkin termasuk represif ya kayak tindakannya sekarang ya. Iya, Karena tapi melihat saya- kemarin itu beberapa pelaku boti ini, LGBT ini, LSL itu udah terang-terangan mulai berani Betul. melakukan tindakan yang di luar. Iya, ya kalau Adab boleh gitu. memang ditangkap tapi jangan di penjara, ada rumah rehab, Jadi harus memang lapor. ini sih, apa ya, misalkan ini orang yang tadi menyebar-nyebarkan, tapi ini enggak nih harus jadi korban, memang kayak iya. ruwet sih. Tapi Iya kan, ruwet kan? Ntar nih pelakunya anak kecil disodomi oleh bapak-bapak gini akhirnya Tapi kampret nih, makanya kampret nih maaf LGBT ya, nih, gitu. tapi tahu nggak itu kemarin itu ada anak yang dia dikerjain gitu, si bapaknya taunya tuh dari tetangga justru, anaknya nggak berani ngomong sama bapaknya, sama ibunya, karena kalau berani ngomong, kamu nggak bisa jaga diri, dia yang disalahin. Iya, iya, iya. Kenapa nggak pelakunya aja yang diituin, kenapa anak yang disalahin? Loh ya iya makanya kenapa Kan logikanya nggak begitu kan, Loh Mbak? bukan gitu juga, jadi dia disalahin karena anaknya nggak berani ngelapor sama bapak ibunya karena tadi hubungannya nggak baik. Disalahin anaknya. Loh yang salah siapa? Kenapa dia bisa jadi begitu? Pasti dia kurang kasih sayang dong. Oh iya, kayak anak saya Nah. pulang, Abi, aku ditonjok sama itu, balik lagi tonjok lagi saya bilang. Iyalah, ditonjok lagi, lu ditendang apa dipukul? Dipukul balas pukul. Kalau ditendang juga balas tendang Tapi pukul kan lagi. dia berani ngomong sama bapaknya. Iya. Kalau ini rata-rata enggak, jadi kita mulai kayak keluarga lagi, tolong dong. Makanya kita nih mau minta nanti ada kursus keluarga. Sebelum nikah, selain kasih KTP,
sama HIV sipilisnya negatif, harus ada juga ijazah kursus pranikah. Kursus pranikah itu adalah nomor 1, bukan cuma 15 menit diiniin sama ustadz. Cuma Anak ini saya anak bilang, magang. Anak magang anak SMA. magang. Iya, yang isi anak magang. Jadi ada pengelolaan ekonomi keluarga, keren kan? Iya. Dari segi hukum, dari segi agama, menjadi Parenting. ayah zaman now, Iya, parenting. menjadi ibu zaman now, menjadi psikologi suami istri, keren kan? Iya. Tapi ini nggak Itu. semua orang mau nikah bakal mau nerima kayak gitu kan, ribet banget dah. Pasti begitu Ya nggak Kak. bisa, harus. Apalagi orang kita kan begitu dong. Enggak, nanti Ya, wajib. Kalau udah wajib kan terpaksa. Enggak, ini Ah. setidaknya gini Bunda. Maksudnya Bunda itu ya cuma dari diri kita tuh. Iya, sedikit, keluarga sedikit. kita deh. Ada yang pasti Ya. ada yang menolak tuh pasti ada itu. Nggak ada orang semua. Cuma ya setidaknya kita lah, dari kita, dari orang-orang tercinta kita gitu. Iya, ini kita kalau dalam agama Islam ini udah tanda-tanda hari kiamat banyak. Tapi nggak apa-apa, yang penting ku anfusakum wa ahlikum naro. Iya, Sama hadisnya Rasulullah SAW, walaupun besok kiamat ada biji kurma di tanganmu, tanam. Sedekah aja gitu ya. Tanam. Untuk ramah lingkungan sama tadi, kita nggak boleh putus asa. Bismillah, ikhtiar aja. Nah, kalau sekarang video kita ada yang nonton dokter, lalu kan nggak semua LGBT nggak mau sembuh, pasti ada yang mau sembuh ya. Banyak. Tiba-tiba dia mau sembuh Kak. Iya. Ada nggak tempat untuk mereka ini rehab Ada. hari ini? Ini yayasan nanti. Yayasan Peduli Sahabat dan nama yang baru. Iya, nanti ada nama yang baru. Rumah Aman Cinta. Tadi apa tuh? Rumah Cinta Aman. Sehat. Sehat, cinta Iya, sehat. nanti ya. Iya, nanti ya. Nanti ada Tunggu deh ya. setelah menjadi Tapi ini yayasan ada ya. Peduli Sahabat. bisa gratis juga pendampingan. Oh iya. Kalau galau mau curhat, ini udah banyak banget loh. Hmm. Jadi sebenarnya semua manusia itu nggak nyaman. Tapi yang mereka jadi yang seperti itu karena tadi dibuang sama keluarganya. Iya sih, saya pernah nemuin teman saya kayak gitu dok. Saya pernah tanya, kenapa lu kayak gini? Karena dulu waktu kecil nggak boleh main sama cowok kata ibu. Iya. Karena kalau sama cowok ntar digalakin, akhirnya main sama cewek, main BP-BP-an tuh kan. Lama-lama gara-gara dia nyaman sama teman-teman ceweknya, ketika dia udah dewasa dia ngerantau, satu ketika dia sakit diurus sama teman-teman cowok. Kita kan kalau temen ada yang sakit basongin atau apa, langsung kita kerokin gitu kayak, ini kasih obat, dia ngerasa dia diperhatiin sama cowok. Mungkin saat itu bapaknya nggak Sama memperhatikan. bapaknya nggak ada. Iya. Bapaknya kerja doang. Tahu. Tadi jadi bapak jadi apa sekarang? Sahabat dan mentor. Coach. Ya, coach. Yes. Wow. Sahabat apa? Best friend and Best coach. friend and coach. Keren kan? Sama anak laki gitu, kalau anak perempuan jadi contoh. Dia lihat, si bapak nggak pernah mukul mama loh, selalu sayang sama ibuku. Iya. Ya nggak ada kata-kata kasar, dasar dilempar piring istrinya, jadi lesbian. Anaknya karena trauma melihat, oh ternyata cowok begini gitu. Gue nggak mau. Record nggak ya dok mau ya? nikah. Record ya? Itu record, ngeri banget, saya ngalamin. Emangnya gampang. Jangan pernah ya berantem orang tua di depan anak, please. Pergi aja berdua. Atau kalau suami saya kalau udah pakai sepatu ya, jadi kita ada ya hadisnya tuh ya. Kalau lagi marah, tolong dong katakan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Diam, benar-benar. Suami saya pakai sepatu lari, berarti gue salah apa nih? Oh iya, langsung Habis sadar pulang sendiri dok. baru kita pergi berdua, Ngobrol. ada apa, ngobrol. Komunikasi berarti semuanya dok ya? Bicara sama anak dan suami, ibu-ibu nggak boleh lebih dari 15 kata ya, saya ulang nih ya. Nggak boleh cerewet ya. Kalau mau ngomel aja sama tanaman atau kucingnya ya. Kocok gitu ya. Ntar tanamannya yang layu. Iya benar. Benar, cobain deh. Kucingnya keriting. Ini pusing ini. Kucingnya Dia langsung kabur. miau gitu si Pinat kucing saya. Nggak boleh lebih dari 15 kata ya ibu-ibu. Nih Bu Lirisman ada penelitian ilmiahnya. Susah kayaknya dok itu dok. Nggak masuk. Bisa, jangan bilang susah. Allah sesuai prasangka hambanya. Ayo balik lagi. Kalau istri saya pendiam memang. Cuman Iya. ibu-ibu di luar sana kan mulutnya begitu. Ya nggak apa-apa, ngomelnya sama tanaman. Atau sama Ya, tetangga. apa tetangga aja berdua. Tahu nggak? Gue tuh kesel banget. Cakep ya saling begitu. Tetangganya berdua. pingsan. Ya. Ini soalnya ada penelitian ilmiah. Jadi kita hubungan baik sekali. Misalnya, tolong dong besok iniin supaya sehat, kamarnya diberesin. Nah sampai 15. Dan bisanya hari apa? Tuh, Kamis deh Bu. Kamis nggak dikerjain. Ini kenapa? Lagi sibuk banget. Nah, tolong dong.
biar beres yuk, biar sehat, biar jadi ini jadi rapi sama sehat. Positif kan? Nah, jangan pernah itu ya, jangan pernah tadi negatif semua. Tolong pelan-pelan. Yuk kita usaha aja, bismillah. Walaupun besok kiamat ada kurma di tangan ditanam. Ini agama kita agama Islam tuh lengkap sekali loh. Sama tadi ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nih semuanya, Bapak Ibu kalau ada trauma masa kecil atau apa, tolong berobat, nanti bisa. Diselesaikan. Ya, diselesaikan. Semua hatinya diberesin. Saya dulu ke psikiater loh 2 kali. Saya ke psikolog 9 kali. Saya udah selesai, saya udah maafin, suami saya juga sama. Jadi kita udah beres. Jadi partner berdua gitu. Nggak ada berantem di depan anak. Apalagi bapak-bapak mukulin anak. Istrinya nabok bapaknya pakai pakai panci, pakai wajan, banyak nih kejadian. Ya anaknya jadi begituan deh akhirnya, oke? Oke dokter, berarti artinya semua yang pertama itu adalah dari dalamnya dulu dok. Keluarga. Dari keluarga dulu gitu. Artinya ketika semuanya sudah selesai, terus semuanya aman di dalam keluarga, insya Allah itu bisa mengurangi dampak daripada yang terjadi kerusakan di luar. Iya buktinya kalau anak-anak udah mendidik anak sekali lagi imun, bukan steril. Mereka udah ini nggak bener, gue nggak ikut gitu. Nggak usah dikurung di dalam lemari kaca, bukan. Tapi mereka udah imun. Terus dia bisa dapet cinta, nanti dia lari ke bapak ibunya gitu sama saudaranya. Keren kan? Iya. Kita kan kalau udah cocok sama temen, nah cocoknya paling bagus adalah di keluarga tadi. Ya kan? Setuju ya? Setuju dokter. Mana Kak? Tambah. Pesan terakhir Bunda untuk teman-teman ini yang nonton umum ya. Baik dari orang tua, remaja dan sebagainya secara umum. Ya pokoknya sekarang kita selesaiin deh diri kita. Kalau ada trauma-trauma, pergi ke psikolog. Juga ada, misalnya kita ada kalau emang nggak punya duit, ada kelompok psikolog peduli. Ya, nanti juga ada Yayasan Peduli Sahabat, nanti juga ada. Ada yang BPJS juga kan bukan? Ada BPJS ada, silahkan. Jadi nggak usah malu-malu ya. Jangan denial, banyak banget yang denial, saya nggak ada masalah gitu. Ya, tapi nanti akhirnya kita jadi macem-macem ya. Tolong, itu kita selesaiin diri kita, tolong. Dan nanti cari pasangan yang belum nikah, tolong dong. Pasangannya yang udah beres juga sama dirinya sendiri. Dan itu kalau nanti nggak cocok yang belum nikah, jangan diterusin ya. Karena bisa di tengah jalan nanti habis. Satu, kalau yang udah nikah, tolong misalnya kita masih ada trauma masa lalu, udah nikah, udah punya anak, tetap diobatin, nggak ada kata terlambat. Selama masih ada harapan, jangan menyerah, nggak ada. Dan Allah sesuai prasangka hambanya ya, Tuhan sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang susah jadi susah, kalau insya Allah bisa jadi bisa, ya. Ya semuanya karena cinta. Oke, Bang Fet. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dokter Inong tadi di obrolan yang sedikitnya kita itu mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, insya Allah bermanfaat. Saya pastikan insya Allah bermanfaat ini. Dan selanjutnya nanti juga akan ada episode-episode selanjutnya dari dokter dan teman-temannya juga dari Kasino juga. Dokter Agung. Dokter Vidi belum nanti insya Allah. Dokter Agung. Dokter Fidiansyah. Ya, Dokter Vidi nanti kita coba. Itu sangkatan saya, Dokter Fidiansyah. Dulu kita udah pernah sekali ya. Udah. Cuma videonya di take down oleh YouTube. Saya udah juga, naik lagi. Saya juga udah banyak. Di take down juga. Iya. Ya mudah-mudahan nanti setelah episode ini kita akan lanjutkan episode supaya Indonesia ini menjadi keluarga yang sehat semuanya, masyarakat yang sehat. Aman, cinta, sehat. Iya, insyaallah. Barakallahu fikum, jangan lupa di stay tune terus di Lucky Pet Channel, like, comment, dan subscribe. Barakallahu fikum, saya Fit, Kasih Nyoegi, Dr. Dewi Nongirana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you all, dunia akhirat. Love you sekebon. Sekebon.